Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tentu saja, ia tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao mengalir bebas di dalam dirinya, sama saja dengan menyerahkan hidupnya kepadanya. Ia hanya mengizinkan Huo Yuhao menguji apakah mereka bisa menyatu di saluran lengan bawahnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong mengalir secara terstruktur, bahkan memancarkan aura keanggunan. Saat kekuatan jiwa mereka pertama kali bertemu, kekuatan jiwa Tang Wutong menunjukkan diskriminasi yang kuat terhadap kekuatan jiwa Huo Yuhao. Seolah-olah ingin memaksa kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya. Huo Yuhao tercengang saat mengetahui bahwa Tang Wutong benar. Meskipun kekuatan jiwanya tidak kalah kuat darinya, ada semacam perbedaan di antara mereka. Ini adalah akibat dari perbedaan garis keturunan jiwa bela diri mereka. Bagaimana mungkin? Aku punya jiwa bela diri kembar, dan aku bahkan punya ultimate ice. Lagi pula, aku sudah menyatu dengan 4 roh, yang telah mengubah jiwa bela diriku secara signifikan. Bagaimana mungkin tingkat jiwa bela diriku jauh lebih lemah daripada miliknya? Awalnya, kekuatan jiwanya langsung menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Donger saat mereka pertama kali bertemu, berubah menjadi kekuatan Hao Dong yang mengalir melalui tubuh mereka. Hal ini sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Sebagian besar, alasan mengapa kecepatan kultivasi Huo Yuhao meningkat pesat adalah karena kekuatan Hao Dong. Namun, situasinya tampaknya telah berubah total. Sirkulasi kekuatan jiwa dalam tubuh Tang Wutong tampak anggun, berwarna ungu keemasan. Selama proses sirkulasi, tubuhnya memancarkan cahaya redup ungu keemasan. Huo Yuhao bahkan dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa yang bersirkulasi dalam tubuhnya bergoyang halus dengan suara auman naga. Di tengah gerakan yang goyang ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao hancur sebelum sempat kembali ke tubuhnya. Meskipun akan segera pulih, ia tidak bisa bergerak sedikit pun ke depan di tubuh Tang Wutong. Apalagi menyatu sepenuhnya, seolah-olah mereka seharusnya dipisahkan dengan jelas. Saat pergelangan tangan Tang Wutong sedikit gemetar, kekuatan jiwa di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan intensitas yang lebih besar. Huo Yuhao terdorong mundur 3 kaki, seolah-olah didorong. Tubuh Tang Wutong sedikit berkilau dengan cahaya ungu keemasan, dan bayangan trisula emas berkelebat di dahinya sebelum menghilang. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sudah kubilang jiwa bela dirimu tak bisa menyatu denganku. Nalurimu salah. Jika kau benar-benar merasakan sesuatu, aku juga akan merasakannya. Kau boleh pergi sekarang." Huo Yuhao duduk terpaku di tempatnya. Ekspresi wajahnya tetap sama, dan seluruh tubuhnya tampak seperti patung, ia sama sekali tidak bergerak. Tang Wutong mengerutkan kening. "Hei, kenapa kamu belum pergi?" Huo Yuhao perlahan menurunkan lengannya, dan Tang Wutong tahu bahwa wajahnya telah memucat total. Seolah-olah ia telah kehilangan energi kehidupannya. Sambil perlahan berdiri, Huo Yuhao berjalan menuju pintu keluar tenda dengan wajah pucat. Ketika ia membuka tirai dan keluar, ia terhuyung dan hampir jatuh. Setelah itu, langkahnya terhuyung-huyung saat meninggalkan tenda. Ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wutong. Tang Wutong tertegun saat melihatnya pergi. Ia tertegun menyadari bahwa ia merasa sedikit patah hati karena suatu alasan yang tidak diketahui. Apakah aku merasa patah hati untuknya? Bagaimana mungkin? Apa aku harus merasa seperti ini? Jiwa bela diri kita memang tidak cocok, ya? Kenapa dia terlihat seperti baru saja kehilangan istrinya?
Yang tidak ia ketahui adalah Huo Yuhao tidak merasakan hal serupa antara dirinya dan kekuatan jiwa Wang Donger karena jiwa bela diri mereka gagal menyatu. Baginya, rasanya seperti kehilangan istrinya. Tang Wutong bukan dongel, Tang Wutong bukan dongel, Tang Wutong bukan dongel. Pikiran ini terus terngiang di benak Huo Yuhao. Ia merasa seperti kehilangan jiwanya. Ia benar-benar terhanyut saat ini. Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tendanya. Setelah kembali, ia berbaring di tempat tidurnya sendiri dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah ia sudah kehilangan jiwanya. Saat berbaring di tempat tidurnya, Huo Yuhao tidak tahu kapan ia mulai tertidur. Namun, ia merasa seolah-olah energi hidupnya telah terkuras habis saat ia tertidur. Setelah Huo Yuhao pergi, Tang Wutong juga berdiri dan menyimpan tikarnya. Ia bergumam dalam hati, orang ini konyol. Kemungkinan penyatuan dua master jiwa secara alami hampir nol. Apa yang membuatnya begitu tertekan? Namun, dia memang terlihat sangat buruk sebelumnya. Setelah duduk di tempat tidurnya, Tang Wutong mulai bermeditasi dan memulai kultivasinya untuk malam itu. Hari kedua, pagi, Tang Wutong meregangkan punggung dan tubuhnya sebelum dia melompat dari tempat tidur. Setelah bermeditasi semalaman, rasa lelahnya hilang sepenuhnya. Sambil meregangkan badan, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerang. Setelah dia sampai di pintu keluar tendanya, dia menyingkapkan tirai dan membiarkan udara segar mengalir ke dalam tendanya. Orang itu tidak tidur semalaman? Tang Wutong tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke tenda di sampingnya tepat saat ia keluar dari tendanya. Ia tak bisa berhenti memikirkan wajah pucat Huo Yuhao saat ia pergi tadi malam. Tepat pada saat ini, tirai tenda di sampingnya juga terbuka. Tang Wutong segera mengalihkan pandangannya. Huo Yuhao juga keluar dari tendanya. Sambil berdiri di depan tendanya, ia juga meregangkan badan. Tang Wutong meliriknya sekilas. Ketika ia melihatnya, ia tampak kembali normal. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wutong dan mengangguk padanya sebelum berkata, "Selamat pagi." "Selamat pagi," jawab Tang Wutong otomatis. Huo Yuhao tersenyum sopan sebelum berjalan menuju kantin yang ditunjukkan Dai Yue Heng kepada mereka sehari sebelumnya. Mereka ditempatkan di kantin yang melayani para perwira tinggi militer. Para master jiwa berbeda dari orang biasa. Kebutuhan makanan mereka jauh lebih tinggi. Untuk memastikan para master jiwa mereka memiliki kekuatan tempur yang memadai. Kekaisaran Bintang Luo tentu saja menyediakan makanan terbaik bagi mereka. Tang Wutong merasa seolah-olah Huo Yuhao telah berubah saat dia melihatnya berjalan melewatinya. Tapi, dia masih tersenyum seperti biasa. Tapi kenapa aku merasa dia berbeda? Keterasingan, ya, itu keterasingan. Dia tak lagi ramah seperti dulu. Tatapan matanya tak selembut dulu. Saat ia mengenang pertama kali bertemu dengannya, ia masih ingat bahwa ia selalu menatapnya setiap kali ia ada di dekatnya. Namun, sebelumnya tidak demikian. Meskipun sebelumnya ia menatapnya, ia segera mengalihkan pandangannya. Setelah menyapanya, ia pergi dengan tenang. Tatapan matanya sangat tenang, tetapi tatapan tenang ini membuat Tang Wutong merasa sedikit tidak nyaman. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Orang ini, HMPH, Huo Yuhao selesai mencuci piring dan diam-diam pergi ke kantin. Sarapan mereka sangat lezat. Dia duduk di salah satu sudut sendirian dan makan. Namun, dia mulai merasa emosional. Hanya satu kalimat yang terulang dalam benaknya sepanjang malam, dia bukan donger. Donger, mana dongerku? Kekuatan jiwa Tang Wutong dan donger sangat berbeda. Hatinya terasa sangat dingin. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya.
Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Jika Tang Wutong bukan donger, di mana donger? Awalnya, kemunculan Tang Wutong membuatnya merasa sangat optimis dan percaya diri dalam misi ini. Namun, setelah kejadian tadi malam, kesedihan dan kerinduan kembali memenuhi hatinya. Bahkan, rasa itu menjadi semakin kuat. Tang Wutong juga ada di kantin. Ia masuk tak lama setelah Huo Yuhao, dan sengaja duduk agak jauh darinya untuk menikmati sarapannya sendiri. Namun, ia tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Ia ingin tahu apakah Huo Yuhao sedang berakting, dan apakah ia akan menatapnya. Namun, ia kecewa. Yang dilihatnya adalah Huo Yuhao yang sedang menikmati sarapannya dalam diam, dengan tatapan kosong di matanya. Setelah sarapan, Huo Yuhao pergi dan kembali ke tendanya. Tang Wutong mendorong peralatan makannya menjauh dari hadapannya dan mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Apakah dia harus begitu terpengaruh hanya karena jiwa bela diri kita tidak bisa menyatu? Jika memang begitu, mengapa Akademi Shrek begitu menghormatinya? Apakah dia sakit jiwa? Tidak. Saya harus bertanya padanya apa yang terjadi. Saat dia tidak dapat menemukan jawabannya, Jiang Nanan dan Su Sanxi datang. Hei, Wutong, kita baru saja melihat Huo Yuhao pergi. Kenapa kamu tidak ikut pergi bersamanya? Tanya Su Sanxi dengan nada alami. Tang Wutong mendengus dan menjawab, mengapa aku harus melakukan itu? Su Sanxi terkekeh. Apakah kamu mengamuk lagi? Tang Wutong tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya pada Su Sanxi, Su Sanxi, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Su Sanxi, penasaran, bertanya, aku? Apa yang ingin kamu ketahui? Jiang Nanan pun berhenti karena penasaran, lalu mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong. Tang Wutong berkata, jika seseorang mengira jiwa bela dirinya dapat menyatu dengan jiwa guru jiwa lain, namun gagal setelah mencoba, apakah ia akan mendapat dampak yang besar? Su Sanxi menjawab tanpa ragu. Tentu saja tidak, itu sangat normal. Penggabungan jiwa bela diri tidak semudah itu. Jiang Nanan juga mengangguk. Tang Wutong kesal ketika wanita itu menjawab, ya, itu juga yang kupikirkan. Tapi, tidak ada yang berpikir seperti itu. Dia bertingkah seolah baru saja kehilangan istrinya. Su Sanxi dan Jiang Nanan saling berpandangan dan merasa ada sesuatu yang salah. Jiang Nanan bertanya, Wutong, tentunya kamu tidak sedang membicarakan tentang Huo Yuhao, kan? Tang Wutong mendengus, siapa lagi? Tadi malam, dia datang menemuiku dan bilang dia pikir jiwa bela diri kita mungkin bisa menyatu. Dia bersikeras mencoba. Aku bilang itu mustahil, tapi dia tidak percaya. Akhirnya, kita gagal bahkan setelah mencoba. Dia seperti kehilangan jiwanya saat pergi. Pagi ini, dia mengabaikanku dan tampak seperti orang baru. Katakan padaku, adakah yang seperti dia? Kalian semua masih memujinya setinggi langit. Seorang master jiwa yang bahkan tidak bisa mengendalikan diri, seberapa hebat dia? Tunggu, tunggu. Su Sanxi buru-buru menyela Tang Wutong. Dan raut wajahnya pun berubah serius. Wutong, maksudmu Yuhao gagal setelah mencoba melakukan fusi jiwa bela diri denganmu? Tang Wutong mengangguk dan menjawab. Ya, ekspresi Su Sanxi langsung berubah. Ia bergegas keluar dari kantin. Ekspresi Jiang Nanan juga berubah, dan tatapannya pada Tang Wutong juga sedikit berubah. Tang Wutong bingung dan bertanya, Saudari Nanan, ada apa? Bukankah kalian berdua baru saja sepakat bahwa fusi jiwa bela diri tidak terlalu umum? Jiang Nanan tertegun saat menatapnya, seolah-olah ia akan melihat tembus pandangnya. Tang Wutong merasa sangat tidak nyaman saat diperhatikan,
dan mengerutkan kening. Ada apa dengan kalian semua? Kalian semua bertingkah aneh. Jiang Nanan menghela napas dan berkata, kita salah. Mungkin kita semua salah. Kita tidak menyangka akan seperti ini. Raut wajah Tang Wutong berubah sedikit muram. Bisakah kau lebih jelas dalam perkataanmu? Apa kau harus setidak jelas itu? Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wutong, aku minta maaf atas semua ini. Aku minta maaf atas nama Yu Hao. Perubahannya tidak ada hubungannya denganmu. Dia juga tidak marah padamu. Hai, Tang Wutong bingung ketika dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Saat dia sarapan tadi, dia sepertinya sudah gila. Tatapan matanya kosong. Tatapan tak tertahankan melintas di mata Jiang Nanan saat ia menjawab, Yu Hao sungguh menyedihkan. Baiklah, izinkan aku bercerita. Ketika Yu Hao pertama kali datang ke Akademi Shrek, dia hanyalah seorang pemuda biasa. Dia hanya berhasil masuk akademi dengan memanfaatkan kuota Sekte Tang. Jika dia mengikuti ujian biasa, dia tidak akan bisa lulus. Tang Wutong langsung tertarik dengan cerita ini. Meskipun ia merasa Huo Yu Hao adalah seorang cabul yang mencoba memeluknya. Ia sangat menyadari kemampuan Huo Yu Hao. Ia adalah seorang petapa jiwa yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ia bahkan memiliki jiwa kembar. Jika ia bahkan tidak bisa masuk Akademi Shrek, maka standar Akademi Shrek terlalu tinggi. Jiang Nanan melanjutkan, setelah masuk akademi, ia tinggal di asrama seperti kebanyakan siswa lainnya. Ia punya teman sekamar bernama Wang Dong. Tak lama kemudian, mereka menjadi teman baik. Mereka bekerja keras, belajar, dan berlatih bersama. Meskipun Yu Hao tampak biasa-biasa saja pada awalnya, ia berusaha lebih keras daripada orang lain. Tak lama kemudian, ia menunjukkan potensinya di akademi. Di sisi lain, Wang Dong memang berbakat. Berkat kerjasama mereka berdua, mereka berhasil menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Setelah itu, mereka berkompetisi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental. Mereka tampil gemilang, dan akhirnya memenangkan turnamen, memberikan kontribusi besar bagi akademi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan setiap orang berkembang pesat. Sebagai siswa pertukaran, Huo Yu Hao pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk belajar. Persahabatannya dengan Wang Dong semakin erat. Setelah itu, mereka bertemu lagi saat kencan buta di akademi. Di sana, ia mengetahui bahwa teman sekamar yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun ternyata seorang wanita. Wanita itu bukan Wang Dong, melainkan Wang Donger. Perubahan gendernya ini juga menyebabkan hubungan mereka berubah. Tak lama kemudian, mereka menjadi pasangan yang membuat semua orang iri. Namun, Donger tampaknya menderita semacam penyakit bawaan. Untuk menyelamatkannya, Yu Hao pergi ke hutan matahari terbenam, tempat yang sangat berbahaya. Ia menderita luka kritis, tetapi membawa kembali harta karun yang berharga. Ketika kembali ke akademi, ia berada di ambang kematian. Akademi berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya, dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Namun, ia lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Setelah itu, kami mengikuti turnamen yang sama untuk kedua kalinya. Karena Kekaisaran Matahari Bulan mengincar semua peserta turnamen, kami terpaksa melarikan diri ke suatu tempat bernama Lembah Pencarian Cinta Yin Yang. Donger terluka di sana dan mengalami koma. Jiang Nanan menceritakan kisah Huo Yu Hao dan Wang Donger kepada Tang Wutong. Awalnya, Tang Wutong agak bingung. Tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh setelah mendengar cerita itu. Yu Hao tidak bisa menemukan Donger begitu saja. Dia tidak tahu kemana Donger pergi sampai dia bertemu denganmu.
Jiang Nanan mengamati Tang Wutong dalam-dalam. Tang Wutong mengerutkan kening. Maksudmu Wang Donger dan aku mirip? Jiang Nanan mengangguk tanpa suara. Tang Wutong mendengus dan berkata, ada ribuan orang di benua Douro. Apa anehnya kalau kita mirip? Kalian semua salah mengenali orang. Jiang Nanan menghela napas dan berkata, awalnya kami mengira kau Donger, hanya saja kau kehilangan ingatan. Sekarang sepertinya kami salah orang. Yu Hao bersikap seperti itu karena dia membenarkan hal ini. Oh, bagaimana dia bisa begitu? Hanya karena jiwa bela dirinya tidak bisa menyatu denganku? Itu lelucon, Jiang Nanan berkata. Jiwa bela diri seseorang dapat berubah. Namun, sangat sulit untuk mengubah jenis kekuatan jiwanya. Jiwa bela diri Yu Hao dan Donger sepenuhnya kompatibel satu sama lain. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar. Dengan perpaduan jiwa bela diri kembar mereka berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum mereka berhasil tumbuh kuat, mereka mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan keterampilan fusi mereka. Mereka bahkan menyebut perpaduan kekuatan jiwa mereka sebagai kekuatan Haodong. Ketika Huo Yu Hao memintamu untuk menggabungkan jiwa bela dirimu dengannya kemarin, tujuan utamanya seharusnya untuk memastikan apakah kau Donger atau bukan. Jika kekuatan jiwamu bisa menyatu, maka hampir bisa dipastikan kau adalah Donger. Tapi sekarang, sepertinya kita semua salah. Bagi Yu Hao, dia sudah putus asa. Wajar saja betapa tersiksanya dia saat ini. Maaf, Wutong, kita mungkin telah merepotkanmu, tapi tolong pahami dia. Dia bahkan belum 19 tahun, tapi dia sudah melewati terlalu banyak hal. Dia menanggung terlalu banyak rasa sakit. Tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini dan bertahan sejauh ini. Bahkan jika kamu bukan Donger, bisakah kamu memperlakukannya dengan lebih baik? Setidaknya bertemu denganmu bisa membantu meredakan kerinduannya pada Donger. Tang Wutong terdiam, namun mengangguk lembut. Jadi, sebenarnya ada begitu banyak lapisan penalaran yang mendalam. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Meskipun aku bukan Wang Donger yang itu, sepertinya dia bukan orang jahat. Suster Nanan, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Kau bisa pergi makan sekarang. Oke, Jiang Nanan menanggapi kata-katanya. Ada tatapan kosong di matanya. Ia berdiri dan pergi untuk sarapan. Tang Wutong pun berdiri setelah duduk beberapa saat. Ia melambaikan tangan kepada Jiang Nanan sebelum kembali ke tendanya. Huo Yu Hao, Wang Donger. Tang Wutong sedikit linglung saat dia berdiri di tendanya. Wang Donger juga punya jiwa bela diri kembar. Ia mengangkat tangan kirinya sambil menundukkan kepala. Semburan cahaya keemasan gelap melonjak, dan aura kuat perlahan dilepaskan. Di tenda sebelah, senior ketiga, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Huo Yu Hao tersenyum saat berbicara kepada Su Sanxi. Su Sanxi bergegas dan menghiburnya. Semakin Huo Yu Hao mengaku baik-baik saja, semakin khawatir Su Sanxi. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, ia sangat memahami Huo Yu Hao. Bagaimana mungkin ia baik-baik saja? Setelah mengetahui bahwa Tang Wutong bukan Wang Donger, Huo Yu Hao pasti sangat terpukul. Yu Hao, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak baik-baik saja, kita bisa pergi. Kita bisa mengikutimu untuk menemukan Donger. Kita pasti bisa menemukannya. Huo Yu Hao menggelengkan kepala dan menjawab, tidak. Kita bisa bicara setelah semuanya selesai dan perang berakhir. Benua ini sangat luas. Kita tidak akan mencapai apapun jika kita mencari tanpa tujuan. Senior ketiga, pergilah dan sarapanlah. Setelah semua orang selesai makan,
kita akan membahas rencana malam ini. Kita masih perlu berkoordinasi dengan militer agar mereka bisa memberikan bala bantuan. Baiklah, Susansi tahu bahwa ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat Huo Yuhao yang tampak begitu acuh tak acuh, ia menepuk bahu Yuhao sebelum berjalan keluar dari tendanya. Melihat kepergian Susansi, senyum Huo Yuhao perlahan berubah pahit. Dan ia bergumam pada dirinya sendiri, rasanya aku sudah benar-benar dewasa. Rasa sakit yang luar biasa, tapi aku masih bisa menahannya. Kalau ini masa lalu, mungkin aku sudah pingsan. Setelah selesai mengejek dirinya sendiri, ia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia tidak beristirahat malam sebelumnya. Dia butuh waktu untuk memulihkan tenaganya sekarang. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun Tang Wutong bukan Wang Donger, setidaknya dia tahu Wang Donger baik-baik saja. Setelah perang usai, dia akan melupakan segalanya dan mencari jejaknya di seluruh benua. 2 jam kemudian, matahari telah terbit sepenuhnya. Tenda Komandan Garis Depan Pasukan Lapangan Barat Laut Kekaisaran Bintang Luo.